Ibu dan rekan-rekan, saya menyebut rekan saja. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Baik, nama saya Yohanes Subali, sekarang bertugas di Seminari Tinggi, mendampingi para frater dan juga di Fakultas Teologi ikut bantu-bantu di sana. Kita mendengar istilah kalau dogma itu yang ada di benak bayangan Bapak Ibu, kira-kira apa sih? Dogma. Sesuatu yang harus kita percayai. Sesuatu yang harus kita atau bahkan tidak hanya dipercaya, tetapi juga yang harus kita imani atau harus yang kita terima begitu. Ajaran gereja yang kemudian itu sebagai orang beriman Kristiani, Katolik begitu ya, harus kemudian kewajiban kita lalu menerimanya atau melaksanakannya. Itu yang dimaksud dogma. Soal ajaran mengenai Trinitas ini. Kalau mendengar kata atau istilah atau ungkapan Allah Tritunggal, kira-kira bagi Bapak Ibu kita semua gampang enggak itu memahaminya? Kalau rumusan Allah Tritunggal itu misalnya kalau dalam rumusan doa kita dengarkan kapan sih? Tanda salib, kemuliaan, aku percaya. Tadi yang disebutkan salah satunya rumusannya adalah ada di yang selalu kita doakan, yaitu di syahadat kita. Nah, kredo sendiri kalau kita perhatikan sebetulnya itu terdiri dari 3 bagian besar. Bagian yang pertama adalah iman akan Allah Bapa. Pendek, kalau soal Allah Bapa itu pendek sekali, bahkan hanya 1 kalimat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, titik. Sedangkan bagian yang kedua adalah iman akan Yesus Kristus. Dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya sampai terakhir. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Bagian yang ketiga, iman akan Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus, dan seterusnya berjalan yang kudus, perjuangan para kudus, dan seterusnya sampai kehidupan kekal. Amin. Walaupun panjang dan pendek itu sebetulnya sama. Yang rumusan kredo yang panjang itu merupakan, nanti sedikit kita singgung, hasil dari yang namanya Konsili Nisia Konstantinopel. Maka kan disebut kredo panjang atau Syahadat Nisia Konstantinopel. Sedangkan yang pendek itu rumusan dari tradisi gereja yang sebelumnya atau dalam perkembangan. Sedikit kita memperhatikan 3 bagian tadi. Menurut Bapak Ibu, kenapa kok yang rumusan soal Allah Bapa kok hanya 1 kalimat, lalu yang Yesus Kristus panjang, yang Roh Kudus hanya disebut aku percayakan Roh Kudus, lalu selanjutnya tidak ada hubungannya dalam tanda petik dengan Roh Kudus. Dugaan Bapak Ibu kira-kira kenapa ya? Oke, kalau dari sejarah terbentuknya kredo kita, itu yang Yesus Kristus itu paling panjang karena kredo kita itu kan tidak sekali jadi, tetapi kan itu proses yang panjang. Dirumuskan di suatu konsili, lalu dilengkapi dengan konsili lain, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya ajaran sesat. Ya, ajaran yang tidak benar. Bid'ah, itu sama artinya. Kemudian karena ajaran lain, ajaran sesat, ada bid'ah dan seterusnya itu, lalu kemudian gereja lalu merumuskan, oh dengan demikian ajaran kita yang mana gitu ya. Dan waktu itu kira-kira dari 3 bagian tadi, aku percayakan Allah Bapa, lalu Yesus Kristus dan Roh Kudus tadi, yang kira-kira paling banyak ajaran sesatnya yang mana? Yesus.
Yesus. Maka kemudian karena ada ajaran lain, lalu gereja merumuskan, oh dengan demikian ajaran kita seperti apa. Lalu yang bagian Yesus Kristus itu panjang sekali. Sekali lagi karena banyak ajaran yang lain, yang berbeda, yang sesat soal Yesus Kristus, maka ya tentu saja gereja kemudian memperpanjang bagian itu yang kedua tadi. Sedangkan soal Allah Bapa itu kok kayaknya nggak ada protes gitu ya, nggak ada ajaran lain gitu. Maka ya nggak harus diterangkan, sudah diterima gitu. Soal Roh Kudus itu juga hanya disinggung kecil aja karena nanti ajaran sesat yang muncul itu juga hanya boleh dikatakan yang besar itu hanya sekali. Roh Kudus ini, yang setelah Roh Kudus ini kira-kira kenapa ya kok gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal ini dimasukkan di bagian Roh Kudus? Ada hubungan dengan Roh Kudus tidak ya? Ya, semua yang disebut setelah Roh Kudus itu dikatakan sebagai buah karya dari Roh Kudus. Maka kemudian konsili itu memasukkan yang lain-lain ini sebagai karya dari Roh Kudus gitu, atau buah dari Roh Kudus. Oke. Ini keridu yang saya yakin Bapak Ibu hafal ini ya, atau kita semua hafal. Rekan-rekan muda juga hafal. Oke, kita masuk ke inti materi kita hari ini. Contoh awal adalah misalnya yang disebut salah satu ini nama orang. Kalau ini orang namanya Arius ya. Arius dia itu mencoba merumuskan siapa toh Yesus Kristus itu gitu ya. Lalu dia mengatakan bahwa Yesus itu atau Kristus itu bukan Allah, tetapi dia manusia biasa gitu. Manusia seperti kita karena dilahirkan oleh ya Ibu Maria, oleh manusia. Dan kemudian waktu itu kemudian ditanggapi ajarannya, kemudian ditanggapi dengan yang namanya Konsili Nisia 325. Karena dipicu oleh ajaran Arius yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, maka kemudian gereja kemudian berkumpul dan mengadakan Konsili Nisia. Kemudian Konsili Nisia itu merumuskan yang namanya syahadat atau Credo Nisia. Credo Nisia yang mau menjelaskan soal Yesus Kristus. Nah, dalam perkembangan selanjutnya muncul bid'ah yang lain lagi, yaitu yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya ciptaan Allah saja, bukan Allah gitu ya. Dan kemudian karena ada bid'ah itu yang mengatakan bahwa Roh Kudus bukan Allah atau hanya ciptaan bagian dari Allah saja, maka kemudian konsili atau gereja kumpul lagi mengadakan yang namanya Konsili Konstantinopel. Nah, kemudian syahadat Nisia tadi tahun 325 kemudian dilengkapi di Konsili Konstantinopel yang menyebutkan kalimat soal Roh Kudus. Kalau konsili antar konsili sendiri tidak kemudian saling mengganti, tidak demikian, tetapi lawannya bukan konsili lain, tetapi lawannya adalah ajaran sesat tadi. Kalau yang Nisia Konstantinopel tadi ya, itu boleh dikatakan menjadi syahadat panjang kita. Itu yang dipegang sampai sekarang. Perdebatan soal siapa Allah Bapa, Allah Putra itu terus berlanjut gitu. Misalnya nanti ada konsili Efesus, ada konsili bahkan soal kemudian yang memicu pertentangan atau kemudian perpecahan antara gereja Katolik dan Ortodoks karena persoalan mengenai Roh Kudus itu yang mengutus siapa gitu ya? Apakah Allah Bapa atau Allah Bapa dan Roh Kudus itu tuh baru kemudian pada abad ke-8 atau kemudian pisah secara definitif itu tahun 1000 pada abad ke-11 gitu ya. Nah, itu masih berlanjut gitu. Jadi terus
yang namanya perdebatan itu masih terus berlanjut. Ya, yang filioque itu kan tambahan dari gereja Barat yang menyebut bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan Roh Kudus, oleh Bapa dan putranya gitu. Gereja Ortodoks nggak mau itu, nggak mau menerima tambahan itu gitu. Lalu mereka memisahkan diri pada abad ke-11. Tetapi jauh sebelum reformasi. Oke, baik, itu pengantar saja. Oke. Nah, kita sekarang ke tema hari ini yaitu mengenai Allah Tritunggal.